Maha Esa karena rahmat dan hidayah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bersama hadir di tempat ini sama-sama melaksanakan atau mengikuti presentasi tentang budaya positif. Jadi kegiatan ini merupakan implementasi dari modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Saya mulai terlebih dahulu. Budaya positif di dalam modul ini ada terdiri dari 6 bagian. Yang pertama itu ada disiplin positif. Kemudian yang kedua ada disebut teori kontrol. Ketiga disebut teori kebutuhan. Kemudian teori motivasi, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Kemudian terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi materi ini memang sangat padat. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama mengenai disiplin positif. Disiplin positif itu adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, ini menurut Jan Dosen, dari disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri dari teori yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Jadi yang pertama yang kita harus pelajari di budaya positif itu adalah mengenai disiplin positif. Di sini dijelaskan bahwa murid-murid dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Next, materi kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan. Jadi dalam perilaku sekolah, maka yang dimaksud adalah perilaku siswa. Jadi terkadang kita juga menyadari bahwa perilaku yang dilakukan itu pasti memiliki alasan dan tujuan. Sehingga perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi itu antara lain ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu disebut kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian ada juga yang disebut kebutuhan cinta dan kasih sayang. 3 kebutuhan penguasaan, 4 kebutuhan kebebasan, 5 kebutuhan akan kesenangan. Misalnya ada siswa yang sangat sulit untuk diberikan penjelasan atau sangat sulit diatur, maka bisa jadi ada dari 5 kebutuhannya ini yang mereka merasa perlu. Misalnya dia tidak mau diatur, mungkin saja dia membutuhkan kebutuhan cinta dan kasih sayang, mungkin dia keluar dari orang tuanya atau dari gurunya, sehingga kebutuhan itu harus dipenuhi untuk supaya siswa itu bisa berubah. Yang lanjut, ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Ini mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Jadi selama ini yang kita buat sebenarnya itu adalah peraturan kelas. Peraturan kelas itu sebenarnya memiliki dampak yang secara jangka panjang itu tidak bagus, karena itu akan membuat kita ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Kita membuat aturan, tapi siswanya itu terpaksa. Jadi dia tidak muncul motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya. Jadi kalau misalnya kita membentuk keyakinan kelas, maka mereka akan lebih termotivasi karena muncul dari dalam dirinya. Berbeda jika kita membuat peraturan kelas dan sifatnya sangat mengatur siswa sehingga siswanya nyaman dan terpaksa untuk melaksanakan yang namanya peraturan kelas. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Ini
Ini 3 alasan pembuat perilaku manusia. Pertama, biasanya manusia berperilaku itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa melaksanakan peraturan sekolah bisa jadi karena motivasinya dia tidak mau diberi hukuman, dia tidak nyaman. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya siswanya melakukan hal yang diberikan oleh gurunya karena dia mau mendapatkan nilai yang bagus, dia mau mendapatkan penghargaan dari gurunya. Itu motivasi kedua. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini mereka melakukan motivasi ini karena timbul dari dalam dirinya, bahwa ini sebenarnya bagus untuk dirinya. Jadi mereka melaksanakannya karena itu bagus bagi dirinya, muncul dari dalam dirinya, bukan dari penghargaan karena nanti guru suka kalau ingin dikasih nilai yang bagus, atau misalnya kalau saya menghindari ini saya diberi hukuman. Jadi seperti itu motivasi perilaku manusia. Jadi yang paling bagus sebenarnya adalah pada nomor 3, karena motivasi tersebut mereka telah memiliki motivasi intrinsik, artinya berasal dari dalam diri sendiri, bukan dari luar, bukan dari penghargaan atau untuk mendapatkan ketidaknyamanan dari hukuman yang diberikan. Kemudian selanjutnya posisi pemberontak restitusi. Jadi pada dasarnya kita guru tanpa kita sadari kita memilih posisi-posisi yang kita inginkan. Misalnya ada guru yang posisinya itu sebagai penghukum, ada juga guru yang sebagai teman, ada juga sebagai pemantau, ada juga posisinya adalah sebagai manajer. Apa perbedaannya? Saya tidak terlalu banyak mendetail. Bahwa penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalnya langsung diberikan hukuman, dimarahi, atau langsung diberi hukuman sesuai dengan konsekuensi yang mereka berbuat. Misalnya siswa terlambat, maka gurunya biasanya memposisikan diri sebagai penghukum, maka disuruhlah mereka misalnya lari keliling lapangan. Nah, itu posisi penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini posisi seperti ini gurunya biasanya lembut, tapi menyakitkan hati. Karena biasanya seperti dia menunjukkan kekecewaan mendalam. Dan siswa yang merasa kecewa, merasa bersalah karena kesalahan yang dia perbuat. Tidak berbeda adalah biasanya dia akan membuat kata-kata yang membuat siswanya akan merasa bersalah, mungkin orang tuanya atau siapa. Kemudian sebagai teman, kalau sebagai teman ini sebenarnya posisi yang bagus karena kita menjadi dekat dengan murid. Cuman ada negatif dan positifnya. Kalau negatifnya, kalau kita tidak bisa misalnya mengatur siswa tersebut atau memenuhi kebutuhannya siswa tersebut, nantinya kecewa dan tidak mau lagi ikuti perintah gurunya. Tapi kalau dia positifnya, siswa itu akan menjadi lebih bersemangat misalnya. Dan kemudian ada ketergantungan hidup mandiri pada diri siswa karena selalu dipenuhi kebutuhannya oleh gurunya. Kemudian terakhir adalah pemantau. Pemantau ini adalah menunjukkan pada dampak pada diri sendiri. Jadi berdasarkan misalnya kita sudah menetapkan peraturan, maka gurunya tersebut nantinya tinggal kesepakatannya apa yang disetujui. Kalau mereka melanggar, gurunya akan menghukum sesuai dengan yang
sepakati. Kemudian terakhir adalah manajer. Kalau manajer ini adalah ini dia mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan perilakunya. Dan di sana ada siswa itu sendiri nantinya akan mencari menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya mereka ada itu perubahan perlindungan posisi kontrol restitusi. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kebanyakan kita karena tidak mengetahui tentang segitiga restitusi, biasanya setelah memperjasi tindakan yang salah, kita tanya kenapa dia berbuat itu, langsung kita menghukum, langsung kita kasih hukuman sesuai konsekuensinya. Sebenarnya ada pendekatan yang lebih bagus, itu disebut dengan pendekatan segitiga restitusi. Karena ada beberapa langkah yang kita lakukan. Pertama itu pasti kita melakukan dulu stabilitas identitas. Pertama kita kasih bagus dulu perasaannya siswanya, yang sampai nanti pada saat dia juga dalam kondisi parah, kondisi siswa tidak stabil, dan kita berikan dulu, kita kasih dulu dia sedikit supaya dia tidak tambah marah. Dan kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Jadi kita harus menanyakan dulu alasannya seperti apa. Baru kita akan melakukan yang ketiga, artinya menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah ini membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada bertahan. Dan nanti setelah diberikan solusi, mereka akan menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Mereka permasalahan yang mereka hadapi itu dijalankan dalam segitiga restitusi. Jadi sebenarnya sebelum kita menghukum, kita harus melakukan 3 langkah ini dulu: stabilitas identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, sehingga nanti siswanya akan tahu bahwa saya salah, solusinya mereka sendiri yang menemukan. Seperti itu. Mungkin itu saja ya. Mungkin ini saya panggilnya singkat. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Ya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pertanyaan saya yaitu, apakah dengan menguji anak merupakan salah satu penerapan budaya positif dan baik? Bagaimana pandangan Bapak mengenai hal tersebut? Oke, pertanyaannya sebenarnya ya, apakah dengan menguji anak itu merupakan salah satu penerapan budaya positif yang baik ya? Jadi saya ulangi ya, bahwa menguji anak atau memberikan hadiah itu dibolehkan dengan beberapa syarat sebenarnya. Jangan dijanjikan di awal, karena ini akan menjadi alat tawar bagi anak. Jangan sampai anaknya mau melaksanakan hal tersebut karena ada penawaran dari gurunya di awal. Dan memuji anak seharusnya itu tidak pada saat atau memberikan dukungan itu tidak dilakukan pada saat anak melakukan hal yang baik, tapi pada saat anak juga diberikan dukungan pada saat dia gagal dalam melakukan usahanya. Jadi bukan saja pada saat kita memberikan dukungan itu pada saat siswanya lagi nilainya bagus, tapi pada saat dia gagal melaksanakan tugas, kita juga harus memberikan dukungan. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya masih bingung dengan maksud dari posisi guru sebagai pemantau. Mungkin Bapak bisa untuk menjelaskan lebih rinci mengenai posisi guru sebagai pemantau ini. Oke, tadi saya sudah
beberapa tadi sudah membahas sedikit tentang pemantau. Yang diartikan pemantau di sini adalah seperti mengawasi perilaku siswa. Jadi pada saat kita menetapkan tentang peraturan dan konsekuensinya, maka posisi guru di sini nantinya akan memantau apakah siswa tersebut melaksanakan atau tidak. Pada saat mereka tidak melaksanakan atau melanggar, maka guru tersebut tidak harus marah, tidak langsung marah, tapi dia akan mengembalikan terhadap konsekuensi dari hukuman yang diberikan apabila mereka melanggar. Jadi posisi pemantau itu adalah dia tinggal memantau saja apakah siswa ini melanggar atau tidak, maka nantinya diberikan kepada konsekuensi dari peraturan yang telah disepakati bersama. Nah, jadi seperti itu kalau memantau. Jadi gurunya itu tidak langsung marah, ditanyakan, kemudian nanti pada saat mereka tahu bahwa dia melanggar, maka mereka bisa ditanyakan lagi konsekuensinya apa nak kalau tidak melanggar. Mereka akan menjawab dan gurunya nanti akan menjelaskan lagi tentang kesalahan yang telah dilakukan. Jadi seperti itu posisi pemantau. Oke, ada terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya, bagaimana bentuk perubahan yang akan Ibu Bapak lakukan untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah? Baik, untuk penerapannya sendiri, karena saya juga masih mempelajari modul ini. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya menganggap bahwa peraturan kelas itu adalah peraturan yang memang bagus diterapkan. Ternyata ada yang lebih bagus diterapkan, itu namanya jaringan kelas. Kemudian yang kedua, sebelum mempelajari modul ini, pada saat siswa melakukan tindakan yang salah, maka saya melaksanakan validasi tindakan dan langsung menghukum. Jadi bisa saja nantinya kita harus menerapkan yang namanya segitiga restitusi pada saat pada saat siswa nanti melakukan kesalahan. Jadi stabilisasi dulu identitasnya, kemudian validasi, kemudian kita menanyakan keyakinannya, sehingga siswa tersebut juga tidak dendam dengan gurunya dan dia menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Jadi sangat bagus diterapkan yang namanya segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir, tentu saja kita sebagai guru harus memposisikan diri dengan posisi yang tepat. Misalnya kita yang dulu sering menghukum, bagaimana kalau kita belajar untuk memposisikan diri sebagai misalnya manajer atau pemantau. Jadi pada saat kita memposisikan diri sebagai manajer, siswa tersebut akan merasa senang karena dia akan diajak untuk bagaimana berbicara dari hati ke hati dengan gurunya, bagaimana mencari solusi yang tepat pada permasalahan yang mereka temui. Bukan tiba-tiba kita menghukum siswa tanpa mengetahui bagaimana perasaannya kalau dihukum seperti itu. Bisa jadi siswa kita pada saat kita hukum, kita tidak tahu bahwa mereka akan dendam dan membawa dendam tersebut sampai mereka selesai dari sekolah ini. Jadi seperti itu saya mungkin penerapan dari segitiga restitusi atau penerapan budaya positif yang mungkin akan saya terapkan di sekolah. Dan hal ini juga bisa menjadi masukan bagi ibu bapak dan ibu guru sekalian untuk penerapannya di kelas dan di sekolah. Mungkin itu saja presentasi dari saya tentang budaya positif. Semoga apa yang saya presentasikan hari ini mendapat masukan bagi bapak dan ibu ke depannya dalam hal menjalankan tugas kita sebagai pendidik dan menghadirkan pembelajaran yang
berpihak pada guru seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada guru. Jadi saya akhirnya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam